Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Raja Yumna Faira beserta anggota kelompok saya yang lain yaitu Najwa Fazila, M. Faiz Akhyar, juga Kanza Kirani akan memberikan kalian penjelasan tentang teks tanggapan, mulai dari pengertian, syarat-syarat membuat teks tanggapan, cara menanggapi teks tanggapan, model teks tanggapan, juga contoh dari teks tanggapan itu sendiri. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk saja ke penjelasan pengertian. Kalian pasti pernah berpendapat mengenai suatu hal, maupun disukai atau tidak disukai. Hal itu disebut dengan tanggapan. Tapi, apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Teks tanggapan adalah cara penyampaian berupa kritik sebagai rasa persetujuan maupun tidak setuju terhadap suatu hal, baik fenomena, peristiwa, maupun suatu karya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyampaikan suatu tanggapan. Cara menanggapi pun tidak mudah karena ia memiliki syarat-syarat seperti objektif dan santun. Objektif yang berartikan seperti fakta atau kenyataan, sedangkan santun ialah cara menyampaikannya dengan cara positif. Cara menanggapi pendapat itu dengan satu, memberikan tanggapan melalui mediator. Dua, menyampaikan data fakta dalam menanggapi pendapat. Tiga, menunjukkan kelemahan, kekurangan, atau hal baik sebagai bahan pembelajaran. Empat, tanggapan harus bersifat objektif. Serta lima, tanggapan harus menggunakan ragam bahasa baik dan santun. Adapun macam-macam model teks tanggapan terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada pujian. Pujian adalah apresiasi terhadap suatu objek. Yang kedua ada kritik. Kritik adalah menelaah secara teliti dan berhati-hati sehingga terlihat bijaksana. Dan yang terakhir adalah saran. Saran adalah situasi dalam menanggapi dengan santun. Baik, di sini akan saya lanjutkan mengenai contoh dari teks tanggapan. Saya akan mengambil contoh dari teks tanggapan tentang menanggapi sebuah sekolah. Sekolah ini termasuk sekolah unggulan. Ia sudah menerima penghargaan Adiwiyata Mandiri. Juga, siswa-siswa yang bersekolah di sekolah ini itu sangatlah berprestasi, maupun bidang akademik maupun non-akademik. Sayangnya, sekolah ini memiliki beberapa kekurangan. Contohnya, kondisi kelas yang masih kekurangan fasilitas, contohnya kelas yang masih gelap dan juga panas. Kemudian kualitas-kualitas guru yang juga masih sering malas untuk mengajar siswa-siswinya. Jika guru tersebut malas, maka siswa-siswinya juga akan semakin malas. Maka dari itu saran dari saya, mungkin setiap kelas nanti bisa ditambahkan kembali fasilitas yang ada, contohnya ditambahkan kipas juga lampu. Atau setiap kelas diwajibkan untuk membayar uang kas kepada bendahara dari setiap kelas tersebut, supaya dapat menambah fasilitas dan juga membuat kelas tersebut semakin nyaman dan enak untuk belajar. Dan juga untuk kualitas guru, mungkin nanti bisa diadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas-kualitas guru yang mengajar siswa-siswi tersebut. Jika kualitas guru tersebut juga meningkat, maka siswa-siswi yang diajar juga akan meningkat kualitasnya. Sekian video penjelasan tentang teks tanggapan dari kelompok 5. Maaf jika masih banyak kekurangan yang terjadi. Terima kasih banyak atas perhatiannya.